Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Carita Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Zero Power part 25. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita gaskan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Deon yang masih terkejut karena dia tak menyangka kalau orang yang telah menyelamatkannya dari hujan anak panah adalah saudaranya sendiri. Deon selama ini selalu membenci saudaranya itu, dan di sana dia langsung memegang lengan milik Cruel sambil berkata dengan wajah yang tampak kesal. Dasar sialan, kau pikir kau bisa menyembunyikan muka jelekmu dengan sebuah tuduh? Ada urusan apa kau, dan kenapa kau bisa ada di tempat ini? Cruel di sana masih dengan mata dinginnya. Dia tidak menjawab pertanyaan Deon, bahkan dia seolah tidak melihat ke arah Deon. Namun, terlepas dari itu, tiba-tiba para asasin yang tadi menyerang Deon diserang oleh sebuah benda besar yang terlihat seperti tanaman. Darah mereka bercucuran dan tak ada satupun orang dari mereka yang bisa melarikan diri dari serangan monster tanaman itu. Saat monster tanaman itu mengaum, Deon di sana kebingungan. Dia tidak tahu apapun tentang monster itu. Bahkan dia baru kali ini melihat monster yang memiliki wujud seperti itu. Tapi ketika monster itu kembali menghajar para pembunuh bayaran, Deon sadar bahwa monster tanaman itu adalah monster dari kastil Demon King yang menyelinap ke dalam tasnya. Deon tidak tahu apa yang terjadi pada monster tersebut sehingga dia bisa berubah menjadi sebesar itu. Namun Deon juga tidak bisa berbuat apapun ketika monster itu mengamuk di tengah hutan, sambil menghabisi semua pembunuh bayaran yang berusaha menyerangnya. Namun, monster itu tiba-tiba berhenti untuk sesaat. Dia menyadari bahwa Deon sedang melihat ke arahnya. Lalu, dia melambaikan tangannya pada Deon, seolah dirinya sedang menyapa Deon di tengah ricuhnya pertempuran yang sedang terjadi. Deon merasa aneh dengan tingkah dari monster itu. Tapi, dia juga tak bisa memungkiri bahwa monster tanaman itu sangat berguna untuk mengurus semua pembunuh bayaran yang mencoba menyerangnya. Kemudian, tak lama setelah itu, Dewan kembali dikejutkan oleh para pasukan putra mahkota yang tiba-tiba datang dengan napas yang ngos-ngosan. Wajah mereka sangat pucat, karena mereka sangat takut ketika melihat monster tanaman besar yang mengamuk di tengah hutan. Mereka tak pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Lalu, si keturunan campuran pun meneriaki mereka dengan mengatakan bahwa monster tanaman itu keluar dari tas milik Dewan Hak. Keturunan campuran tak berguna itu memberitahu para pasukan putra mahkota bahwa monster itu telah menyelamatkan Dewan dari serangan musuh, dan kemungkinan besar monster itu dikendalikan oleh Dewan itu sendiri. Saat mendengar semua itu, para pasukan di sana langsung melihat ke arah Dewan. Mereka membayangkan jika Dewan memang benar adalah orang yang mengendalikan monster tersebut, maka Deonhard akan menjadi lebih mengerikan. Namun tentunya mereka masih meragukan hal itu, dan mereka masih tidak percaya bahwa yang dikatakan oleh si keturunan campuran itu benar. Tapi kemudian Deon tiba-tiba berdiri di depan para pasukan tersebut sambil menghela napasnya. Deon melihat ke arah si keturunan campuran dengan aura yang mencekam, seolah dia ingin menjadikan sampah itu target selanjutnya. Tentu saja si keturunan campuran itu langsung ketakutan. Keringatnya bercucuran dan dia tak bisa berhenti merengek ketika merasakan aura dari tatapan mencekam milik Deon. Namun, di samping itu, Deon juga sadar bahwa Cruel telah kabur entah kemana. Deon sangat menyesali nasibnya karena dia selalu mendapatkan banyak masalah yang disebabkan oleh saudaranya sendiri. Tapi, terlepas dari semua itu, Deon juga berada dalam situasi yang amat tidak menguntungkan. Dia harus menenangkan monster tanaman yang sudah menggila itu. Namun, dia juga sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menenangkan monster tersebut. Deon hanya berdiri di hadapan tanaman bengis itu sambil memikirkan apakah dirinya harus membunuh tanaman itu secara langsung atau tidak. Tapi ketika Deon terus berpikir, tiba-tiba tanaman itu langsung menerjang ke arah Deon sambil memanjangkan tunas-tunas yang menjadi lengannya. Monster itu melilitkan tunasnya pada Deon, lalu membantingkannya ke atas tanah, hingga terjadi sebuah ledakan yang mengakibatkan kumpulan asap dari benturan yang sangat keras di atas tanah. Setelah mendapat serangan itu, Deon di sana tergeletak di hadapan si monster. Darah mulai keluar dari mulutnya dan tunas si monster masih melilit di tubuhnya. Karena melihat kejadian itu, semua pasukan dan si keturunan campuran pun hanya bisa diam. Mereka tak bisa melakukan apapun, dan mereka hanya bisa menonton ketika Deon dibantingkan oleh monster tersebut. Spontan, karena kenyataan yang berkebalikan dari perkataan si keturunan campuran,
Para pasukan itu langsung memarahinya, sedangkan si keturunan campuran mencoba beralasan dengan berkata bahwa monster itu mungkin sedang berakting agar Deon tidak dapat masalah. Tapi tentu saja para pasukan itu tidak mempercayainya, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Deon dibantingkan hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun, di sisi lain, ternyata Deon belum tewas. Dia memegangi tunas dari monster tanaman itu sambil dipenuhi oleh bercak darah. Deon merasa aneh karena monster itu sebelumnya sangat tenang, tapi kemudian mendadak berubah menjadi sangat agresif. Saat monster itu semakin mendekatkan taringnya kepada Deon, Deon di sana langsung menyayat si monster menggunakan sebuah dagger yang masih dia pegang. Monster itu mundur beberapa langkah dari tempat Deon, lalu tewas seketika setelah mendapatkan sebuah luka sayatan yang berasal dari serangan milik Deon. Ketika monster itu berhasil ditumbangkan, Daniel segera berlari menghampiri Deon. Sedangkan para pasukan putra mahkota di sana masih terkejut karena mereka tak menyangka kalau monster besar seperti itu berhasil dikalahkan oleh Deon hanya dengan satu kali serang saja. Di tengah sorak-sorai para pasukan yang terkagum-kagum pada Deon, Daniel sibuk menanyakan keadaan Deon yang masih terduduk di atas sana. Terlihat banyak sekali bercak darah yang memenuhi pakaian milik Deon, dan di sana dia berkata dalam hatinya, membunuh dengan satu serangan, mana ada coba? Ah sialan, kenapa tubuhku ini sangat lemah? Aku bahkan kehilangan banyak darah meski mendapat luka yang tidak seberapa. Dalam sekilas, lilitan monster itu pastinya terlihat seperti serangan yang mematikan. Namun ternyata monster tanaman itu melindungi kepala Deon sebelum kepalanya terbentur ke atas tanah. Setelah itu, monster itu pun dengan sengaja membuka mulut dan mendekatkan titik vitalnya pada Deon sehingga Deon bisa langsung mengenai titik vital tersebut dan kemudian membuat monster itu tewas seketika. Para pasukan itu mencoba untuk mendekati mayat dari monster tanaman tersebut untuk memastikan apakah dia benar-benar telah tewas atau tidak. Mereka menilai bahwa monster itu pastinya sangat kuat dan Deonhard jauh lebih kuat karena bisa membunuh monster itu hanya dengan satu kali serang saja. Di sisi lain, Deon sudah mulai meninggalkan tempat itu dengan dibopong oleh Daniel. Di sana dia sadar bahwa monster tanaman itu mengetahui kalau saja orang lain tahu tentangnya dan Deonhard yang berada di pihak yang sama, maka sebuah masalah baru akan langsung muncul. Oleh karena itu, Deon berpikir bahwa monster itu sengaja berpura-pura menyerang Deon untuk menunjukkan kalau dirinya adalah musuh. Deon sempat menyesalkan kematian monster itu karena monster itu selama ini selalu bertahan hidup ketika Deon mencoba berbagai eksperimen untuk membunuhnya. Namun, tanpa disangka monster itu malah mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Deon. Daniel pun demikian. Dia juga melihat monster itu yang keluar dari tas milik Deon dan dia tahu bahwa Deonlah yang mengendalikan monster tanaman itu. Ketika pertama kali Daniel melihat monster itu keluar, dia mulai merasakan aura yang sangat berbeda dari Deon. Lalu, setelah monster itu membantai semua pembunuh bayaran, Daniel langsung mengamati Deon yang membuat monster itu seolah menyerangnya. Kemudian, membunuhnya untuk menghilangkan kecurigaan. Karena semua yang terjadi itu, Daniel beranggapan bahwa penyesalan masalah yang dilakukan oleh Deon berjalan dengan sangat mulus hingga dirinya bisa lolos dari tuduhan. Sambil terus berjalan meninggalkan area hutan, Deon berkata kepada Daniel, "Apa sekarang kau puas?" Daniel menatap mata merah tajam milik Deon, dan di sana dia mulai merasakan aura yang sangat berbeda dari Deon yang sebelumnya. Perlahan-lahan senyuman tipis mulai muncul di bibirnya. Dan di sana dia sudah mulai yakin dengan keputusannya untuk mengikuti Deon karena dia telah melihat semua peristiwa yang terjadi di tengah hutan. Dengan senyuman yang menyeramkan, Daniel menjawab perkataan Deon barusan dengan hanya satu kata. Daniel bersumpah tidak akan meragukan Deon lagi, dan dia sangat yakin bahwa Deon adalah seorang bencana seperti yang disebutkan oleh para tetua desa. Beberapa saat kemudian setelah malam tiba, semua orang yang ikut serta dalam turnamen itu berkumpul di suatu tempat. Deon juga ada di sana, dan dia sedang memperhatikan si keturunan campuran yang terus-menerus berdebat dengan salah satu pasukan para mahkota. Si keturunan campuran itu tidak bisa berhenti merengek. Dalam pikirannya, dia terus berharap untuk segera kembali ke tempat tinggalnya. Karena dia berpikir bahwa dirinya akan dibunuh jika terus berada di tempat itu. Namun, tepat pada saat dia berpikir seperti itu, tiba-tiba Deon datang memegangi pundaknya sambil berkata, "Tuan Hart, kau akan tetap di sini kan? Sepertinya Anda ingin sekali ikut serta dalam pembersihan monster kali ini ya?" Ya, meskipun ada sedikit kekacauan yang terjadi, sontak si keturunan campuran itu semakin merasa takut. Dia tak tahan dengan tatapan mencekam dari Deon. Dan di sana, dia mencoba bertanya dengan suara yang gagap. Apa itu berarti rumor tentang dirimu yang membunuh seluruh anggota keluarga itu
benar, namun Deon sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah semakin mendekatkan wajahnya pada si keturunan campuran, lalu dia kembali berkata dengan sorot mata yang tajam. Jika Anda butuh pembersihan lebih lanjut, cukup hubungi saya saja. Tenang saja, aku akan pastikan membantumu untuk melakukan pembersihan itu. Lalu, jika kau tidak ingin dirimu dibersihkan, ada baiknya kau mengurus urusanmu sendiri tanpa terlibat dengan orang lain. Tak lama setelah itu, terdengar sorakan keras dari para hadirin yang menyambut kedatangan sang emperor ke atas panggung. Semua orang menundukkan kepalanya pada sang emperor sambil mengucapkan sumpah kejayaan untuk kekaisaran Empire. Di atas panggung itu, sang emperor membuka selembar gulungan yang sangat besar untuk membacakan hasil dari turnamen berburu yang diadakan di tempat itu. Sang emperor mengumumkan bahwa posisi ketiga diraih oleh Cruel Heart dengan 4 tangkapan monster. Lalu, peringkat kedua adalah Elpidius, sang putra mahkota dengan 5 tangkapan monster. Setelah mengumumkan 2 peringkat barusan, wajah Deon tiba-tiba berubah kepanikan karena dia tak menyangka bahwa peringkat pertama yang diumumkan oleh sang emperor adalah dirinya. Deon sangat kebingungan dengan pengumuman itu. Namun, semua bawahan yang berada di sekelilingnya malah langsung menarik kegirangan ketika mereka tahu bahwa Deon dinobatkan sebagai peringkat pertama dalam turnamen berburu. Di tengah dirinya yang sedang menahan para anjing gila untuk tetap diam, Deon berpikir bahwa dirinya hanya menangkap 1 monster dan tangkapan itu tidak lebih dari tangkapan milik Elfi. Namun kemudian sang emperor langsung menjelaskan bahwa monster tipe tumbuhan yang ditangkap oleh Deon adalah monster yang baru pertama kali ditemukan. Sang emperor sengaja memberikan poin tambahan kepada Deon atas penemuan dan penangkapan monster yang baru mereka temukan tersebut. Lalu, setelah mengumumkan semua peringkat itu, sang emperor pun menutup kembali gulungannya dan segera mengumumkan hal lain yang sebenarnya. Di tengah hutan yang dipenuhi dengan bangsawan kekaisaran, sang emperor berkata, "Seperti yang kalian sudah tahu, kekaisaran saat ini sedang berperang dengan kerajaan lain. Tapi ada masalah yang lebih mendesak dibanding itu. Pada hari ini, semua perang di dunia manusia akan dihentikan. Lalu setelah itu kita akan bersatu dan berperang melawan wilayah demon, termasuk Sun Demon King itu sendiri." Sambil mengepalkan tangannya dengan wajah yang sangat serius, sang emperor mengabarkan kepada semua orang bahwa sang Demon King sudah menyatakan diri untuk ikut ke dalam medan perang. Sontak semua orang yang ada di tempat itu langsung terkejut. Mereka menggerutu dengan suara yang pelan karena mereka tidak berani untuk memprotes pengumuman dari sang emperor. Namun, kemudian salah seorang di antara mereka mempertanyakan tentang kesediaan dari negara lain untuk ikut serta ke dalam perang tersebut. Dan di sana sang emperor menjawab bahwa kerajaan lain tidak akan punya pilihan lain karena satu-satunya yang mampu melawan para demon hanyalah kekaisaran Empire. Dalam kerumunan itu, Deon juga terus memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh sang emperor. Dia merasa ada yang aneh karena sebelumnya sang emperor mengatakan bahwa kerajaan lain juga berkemungkinan untuk berpihak pada sang Demon King. Berdasarkan pengalamannya, Deon berpikir bahwa sang Demon King akan dengan senang hati mengizinkan para manusia bergabung dengannya. Karena Deon sendiri diterima dengan baik hingga dirinya mendapatkan jabatan sebagai Zero Court Commander. Deon beranggapan bahwa selama pembagian hadiah perangnya adil, maka seorang manusia pun kemungkinan besar akan berpihak kepada Demon King, dan Demon King sendiri hanya perlu menerima hal itu dengan mudah. Deon sangat merasa aneh karena sang emperor seolah tidak mempertimbangkan hal itu, padahal dia seharusnya sudah menyadari adanya kemungkinan tersebut. Setelah mengumumkan semua itu, sang emperor mengajak Deon berkeliling karena ingin menyampaikan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dengan pengumuman barusan. Sang emperor membuka percakapan itu dengan mengatakan kalau alasan dirinya memberikan pakaian berwarna merah kepada Deon adalah karena orang lain akan langsung ketakutan jika melihat Deon yang berlumuran dengan darah. Ketika sang emperor kembali berbicara sambil mengangkat tangannya, mata Deon tiba-tiba melotot tertuju pada tangan sang emperor yang sedang memakai sarung tangan. Deon merasa ada yang janggal dengan sang emperor karena sang emperor tidak biasanya memakai sarung tangan seperti itu. Dia bingung dengan alasan apa yang membuat sang emperor memakai sarung tangan. Karena sarung tangan seperti itu pastinya akan membuat indera milik sang emperor menjadi tumpul. Tapi kemudian, sang emperor memanggil nama Deon dengan suara yang sangat tegas, hingga Deon di sana langsung terdiam menghadap ke arah sang emperor. Namun, ketika sang emperor berkata bahwa Deon juga harus ikut dalam perang, wajahnya mendadak berubah masam seolah dia enggan untuk ikut dalam peperangan karena harus mempertimbangkan banyak hal.
Emperor pun ternyata telah menduga hal itu. Dia memberikan sebuah senyuman tipis di bibirnya, karena Deon tidak langsung menjawab perkataannya. Emperor sadar bahwa Deon pastinya sedang berada dalam situasi yang sangat rumit, karena memutuskan pihak mana yang akan dipilih adalah sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Oleh karena itu, sang emperor tidak menuntut Deon untuk langsung memberikan jawaban. Namun Deon tetap harus segera membuat keputusan mengenai sisi manakah yang akan dia pilih. Di tengah malam setelah turnamen perburuan selesai, kedua orang itu memasang tatapan tajam sambil diselimuti oleh aura yang mencekam. Di sana, sang emperor berpikir kalau Deon harus memihak padanya, karena dia yakin bahwa dirinya telah memberikan banyak sekali keuntungan kepada Deon. Pada awalnya, sang emperor hanya mengirim Deon bersama Hero untuk membunuh Demon King. Namun, Deon malah mendapatkan sebuah pencapaian yang luar biasa setelah dirinya kembali hidup-hidup sambil membawa mayat sang hero yang masih utuh. Meskipun pada saat itu, Deon tidak terlihat mengalami luka serius. Namun, sang emperor sadar bahwa Deon telah menempuh jalan yang sangat sulit karena dia memuntahkan banyak darah. Bahkan selain daripada itu, Deon juga mendapatkan sebuah tanda di tubuhnya yang kemungkinan besar adalah kutukan yang dia terima dari sang Demon King. Sang Emperor berpikir untuk kembali mengirim Deon ke wilayah demon agar dia bisa menghilangkan tanda kutukan tersebut. Namun, tanda kutukan yang dimaksud oleh sang Emperor itu sebenarnya hanyalah sebuah tanda pelacak mirip GPS yang tidak berbahaya sama sekali. Deon sengaja memanfaatkan hal itu untuk menutupi kondisi tubuhnya yang lemah, dan dia juga menggunakan alasan yang sama untuk pergi kembali ke Kastil Demon King. Kemudian, setelah beberapa saat berlalu semenjak hari itu, sang Emperor kembali dibuat terkejut oleh Deon. Deon berhasil kembali dengan sejumlah informasi yang sangat berharga, meskipun dia bilang bahwa dirinya masih belum bisa menghilangkan tanda yang dia terima dari sang Demon King. Sang Emperor sebenarnya tidak pernah menyangka kalau Deon akan mengkhianati dirinya. Namun karena pada saat itu Deon meminta kembali ke kastil Demon King, sang Emperor pun akhirnya mulai curiga dan mulai memikirkan hal itu di ruangan pribadinya. Sang Emperor merasa aneh karena Deon berhasil kembali tanpa terluka sedikit pun. Dia berpikir bahwa Deon memang sangat berguna sebagai seorang mata-mata. Namun dia juga merasa heran kepada sang Demon King yang tidak melakukan apapun padahal dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Sang Emperor mencoba untuk memikirkan berbagai kemungkinan, namun dia tak kunjung menemukan pencerahan sehingga dia mulai kebingungan dengan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh sang Demon King. Dengan berdasar pada informasi penting yang dibawa oleh Deon, sang Emperor langsung tahu bahwa informasi itu adalah informasi yang seharusnya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat Demon King. Sang Emperor mencoba untuk menghubungkan semua informasi itu dengan sebuah rumor tentang Zero Corps Commander yang mulai menyebar setelah Deon pergi ke wilayah Demon. Lalu ketika dia mulai memikirkannya, sang Emperor pun langsung menggebrak meja dengan sangat keras, seolah dia akhirnya telah memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kemudian, sambil tetap dengan tatapan tajamnya, sang Emperor berkata di dalam ruang pribadinya, "Sekarang aku mengerti. Deonhard tidak bekerja untuk kekaisaran ataupun Demon King. Demon King hanya memanfaatkannya, seperti yang telah kulakukan selama ini. Tapi meskipun seperti itu, Deonhard sendiri masih tetap bersikap netral tanpa menunjukkan sebuah dukungan baik kepadaku ataupun kepada sang Demon King. Selama ini dia hanya menjalani kehidupan sebagai agen ganda yang juga memberikan informasi kepada sang Emperor dan juga sang Demon King." Sang Emperor mengatakan semua pemikirannya itu pada Deon, dan Deon di sana berkata bahwa dirinya bersumpah kalau tidak ada sedikit pun kebohongan dari setiap informasi yang dia berikan. Namun tentunya sang Emperor sudah yakin akan hal itu. Dia sadar dan Demon King pun sadar sehingga mereka memutuskan untuk membiarkan Deon karena mereka berpikir bahwa membunuh Deonhard hanyalah sesuatu yang sia-sia. Setelah mengutarakan semua pemikirannya itu, sang Emperor pun akhirnya semakin yakin bahwa Deon tidak memihak pada dirinya ataupun kepada sang Demon King. Meskipun Deon tidak akan mengatakan apapun jika dia tidak ditanya, namun dia akan memberikan setiap informasi secara detail ketika sang Emperor menanyakannya. Deon juga sangat mematuhi perintah sang Emperor dengan setia hingga dia mengerahkan pasukan anjing gilanya untuk memenuhi harapan dari sang Emperor. Memang tak bisa dipungkiri bahwa persepsi orang-orang terhadap Deonhard sangatlah buruk. Namun hal itu tidak menutup kenyataan bahwa keahlian dari Deonhard sangatlah luar biasa. Sang Emperor beranggapan bahwa jika ada satu orang yang dapat mendapatkan Deon, maka orang itu akan mendapatkan sebuah kuda yang lebih berguna dibanding bidak lain. Dengan
Dengan adanya kuda bernama Dion dalam bidak catur yang sedang dimainkan oleh sang Emperor dan juga Demon King, seolah menciptakan sebuah aturan tak tertulis yang menyatakan bahwa siapapun yang berhasil memiliki Dion, maka orang itu akan lebih unggul dibanding musuhnya. Sang Emperor yakin bahwa sang Demon King juga memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya, sehingga mereka hanya perlu bertarung tentang siapakah yang akan menggunakan Dion Heart dengan lebih baik. Dalam permainan itu, Dion Heart diincar oleh dua orang tirani yang kejam, sebab kedua orang itu sama-sama memiliki ambisi untuk menguasai seluruh dunia. Dalam permainan yang dilakukan oleh dua orang pemimpin wilayah paling besar di dunia, Dion seolah berperan sebagai mediator dan juga hadiah yang akan didapatkan oleh sang pemenang. Bahkan bukan hanya itu, Dion mungkin juga berperan sebagai peserta cadangan yang siap menggantikan siapapun untuk memimpin dalam menguasai seluruh dunia. Perlahan-lahan, sang Emperor mulai mendekati Dion sambil memegangi pundaknya. Di sana, sang Emperor kemudian berkata dengan nada yang lembut, "Kutukanmu itu akan hilang jika Demon King mati. Dan semua yang sudah kau capai juga ada di sini. Pasti ada alasan kenapa kau dilahirkan dan dibesarkan di sini. Kau itu adalah manusia, jadi tetaplah di sini." Saat mendengar perkataan itu, mata Dion tiba-tiba terbuka lebar, seolah dia telah mendapatkan sesuatu yang sudah ia cari selama ini. Dion sudah bertahan untuk waktu yang sangat lama. Dia tahu kalau situasi rumit seperti itu suatu saat memang akan terjadi. Tapi entah kenapa, kata-kata dari sang Emperor itu membuat sedikit tersentuh. Kemudian, karena Dion yang masih belum memberikan jawaban, akhirnya sang Emperor pun kembali berkata, "Aku tahu pertanyaan ini sangat mendadak. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir, dan aku harap kau akan menjawabnya dengan bijaksana. Setelah itu, aku akan mengakui semua usaha dan pencapaianmu selama ini. Lalu, aku akan menaikkan status kehormatanmu menjadi sang Marquis." Sambil menaruh tangannya di dada, Dion berterima kasih kepada sang Emperor. Namun, di balik sikapnya itu, Dion juga menyadari tentang adanya motif tersembunyi sang Emperor yang sudah bisa dia lihat dengan jelas. Sementara itu, di waktu yang bersamaan diadakan sebuah pesta perayaan berakhirnya turnamen berburu di dalam salah satu tenda kekaisaran. Di tengah pesta tersebut, seorang putri bernama Althea sedang menggerutu di dalam hatinya. "Aku membuat kesalahan. Seharusnya aku memberikan sapu tangan kepada Dion Heart sebelum turnamen berburunya dimulai. Jika saja aku lebih pintar, aku pasti bisa menjadi sedikit bantuan sang Emperor dengan menjalin hubungan dengan Dion." Namun kemudian, dia mendengar seseorang yang mengatakan bahwa Dion Heart telah kembali dengan tenda tempat berlangsungnya pesta tersebut. Lantas sang putri pun langsung mendatangi Dion Heart. Sedangkan Dion di sana langsung menundukkan kepalanya berbagai bentuk penghormatan kepada salah satu keluarga kekaisaran. Namun, Althea tidak menghiraukan salam dari Dion. Dia berpikir kalau dirinya mungkin masih belum terlambat. Lalu dia pun langsung berkata sambil memasang wajah memelas. Katanya, "Ada sesuatu yang terjadi padamu saat turnamen berlangsung. Apa kau baik-baik saja, Tuan?" Tapi wajah Althea kemudian mendadak berubah ketika Dion memanggil namanya. Dion masih menundukkan kepalanya, lalu dia berkata sambil memegangi dadanya, "Tuan Putri, jika ada sesuatu yang ingin Anda katakan, bagaimana kalau kita berpindah tempat terlebih dahulu?" Althea menyetujui hal itu, dan tak lama kemudian mereka pun berjalan berduaan menjauh dari tempat pesta berlangsung. Sambil terus berjalan, Althea mengutarakan penyesalannya yang tidak memberikan sapu tangan perlindungan untuk Dion, sehingga Dion berakhir disergap oleh sekelompok pembunuh bayaran ketika turnamen berburu dimulai. Dion menjawab bahwa dia tidak memperdulikan hal itu. Namun Althea masih berkata bahwa dirinya merasa tidak enak karena dia tidak memberikan sapu tangan itu karena kebodohan dirinya sendiri. Tapi kemudian Dion tiba-tiba memasang senyuman tipis di bibirnya dan berkata sambil melihat Althea dengan sinis, "Aku mengerti. Tidak. Maksudku, aku bisa memahaminya kalau Anda lupa untuk memberikannya." Althea seketika merasakan sebuah firasat buruk ketika melihat senyuman sinis dari Dion. Dia berpikir kalau senyuman itu mungkin hanya bentuk kekecewaan. Namun kemudian, Dion pun kembali berkata dengan wajah yang lebih mengerikan, "Tuan Putri itu tidak benar-benar menyukai saya, kan?" Saat mendengar ucapan tersebut, akhirnya Althea sadar bahwa senyuman yang ditunjukkan oleh Dion barusan adalah senyuman meremehkan. Dia sedikit terkejut karena Dion ternyata sudah mengetahui bahwa semua yang dia lakukan hanyalah sebuah akting belaka. Lalu dia pun akhirnya mengakui hal itu dengan berkata, "Kau benar,
Aku mungkin memang melakukan semua itu karena memiliki tujuan lain, tapi jika kita bekerja sama, kita pasti bisa saling menguntungkan. Bahkan, rumor-rumor buruk tentangmu yang sudah menyebar pun mungkin akan bisa hilang. Namun ternyata, usaha Althea untuk membujuk Deon melalui ucapannya itu berakhir sia-sia. Deon masih tetap memasang wajah dinginnya sambil mengangkat sebelah tangannya. Deon meraih tangan Althea, lalu dia menasehati Althea untuk tidak menyanyiakan kehidupan bangsawannya untuk orang seperti dirinya. Di tengah hutan yang diselimuti oleh kegelapan itu, seorang wanita merupakan putri kekaisaran telah dicampakkan oleh seseorang. Dia hanya bisa terdiam meratapi nasibnya, sambil menyesali semua hal yang telah dia lakukan selama ini. Tapi di sisi lain, Deon tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang memanggil namanya ketika dia telah meninggalkan sang putri sendirian. Di sana, Deon kebingungan. Dia tidak berani membalikan badannya karena dia berpikir kalau mungkin ada seseorang yang salah paham setelah melihat semua yang terjadi antara dirinya dengan sang putri. Namun, ketika dia melihat ke belakang, Deon di sana hanya melihat seseorang berambut hijau dengan pakaian mewah yang melebihi bangsawan lainnya. Tanpa disangka, ternyata orang yang memanggil Deon itu adalah seseorang pria bernama Stigma Primero yang merupakan hero kedua kekaisaran Empire yang berhasil selamat dari ganasnya peperangan panjang yang berlangsung selama 8 tahun. Bersambung. Wah, kok baru nongol nih orang? Kirain Mimin Primero bakal ikutan turnamen, tapi malah munculnya pas turnamennya udah beres. Mau apa kira-kira nih dia datang pas turnamennya udah beres? Komen-komen guys.